Iya, kabar Mas Aji bagaimana nih Oke, belakangan kabar ini? saya biasa-biasa saja. Ya ups and downs, ya kadang naik, kadang nyenengin, Hmm. kadang juga turun, nyebelin gitu. Kalau kabar Mbak gimana? Kabar saya tadinya mau bilang baik-baik aja, Iya, tapi karena tadi Mas Aji juga bilang ya biasa-biasa saja. Oh ya sebenarnya hidup kan juga biasa-biasa aja ya Mas ya, nggak usah iya. terlalu dilebih-lebihin. Oh lagi happy banget gitu. Mungkin kita juga perlu tanya teman-teman ya. Iya Ya, benar-benar. kabarnya gimana teman-teman? Oh, Apa? macam-macam ya. Nggak ada yang kabarnya luar biasa gitu, nggak ada. Gak ada, ini bukan sesi yang itu Bukan ya, sesi bukan. itu. Oke, Oke. Mas mau nanya ini belakangan ini lagi sibuk apa nih Mas Aji nih? Ada lagi project yang lagi dikerjain nggak? Akhir-akhir ini saya sibuk untuk belajar tidak sibuk, Mbak. Oh Jadi, gitu, heeh. iya, akhir-akhir ini saya merasa begitu banyak sekali kegiatan yang mesti saya lakukan Hmm. dan itu ternyata bikin saya stres dan Oke. lucu kan, maksudnya saya Iya. menekuni hal semacam ini lah kok saya sendiri stres gitu. Iya. Sehingga saya belajar untuk mengurangi kesibukan saya. Hmm. Dan itu ternyata nggak mudah ya, mengurangi kesibukan itu nggak mudah. Iya, iya, iya. Itu sih mungkin Berarti jawaban yang agak aneh ya. berarti coba kayak semacam mengurangi rutinitas gitu ya Mas ya? Ya slowing down, Oke. terus meluangkan waktu untuk ngepoin diri sendiri, Oke. untuk duduk diam, untuk merenung gitu. Oke, ini keyword yang sangat menarik ya. Pertama ngepoin diri Diri sendiri, sendiri, iya. yang kedua duduk diam. Saya jadi teringat dengan judul bukunya Mas Aji ini, Mengheningkan Cinta. Ya. Boleh diceritain nggak sih Mas, mengheningkan cinta itu apa dan kenapa judulnya Mengheningkan Cinta? Kayak Iya. mengheningkan cipta. Nah sebelum saya menceritakan isi bukunya ya Mbak ya. Iya, heeh. Buku Mengheningkan Cinta ini merupakan buku saya yang unik. Uniknya kenapa? Karena buku Mengheningkan Cinta ini terbit terus pandemi teman-teman. Iya, ya. Ya di awal Benar, tahun 2020. betul. Sehingga mungkin di antara buku-buku saya yang lain, buku ini termasuk buku yang ditelan oleh pandemi istilahnya. Sepi ya, Iya, sepi masih banyak orang yang belum tahu. Padahal buku Mengheningkan Cinta ini buat saya pribadi ini buku yang sangat mendalam karena sesuai dengan judulnya ya. Mengheningkan Cinta ini tentu ini adalah buku yang isinya tentang kuliner. Oh enggak ya? Enggak. Kuliner. Lagi kepikiran apakah ada resep masakan di sana? Enggak. Mengenai cinta tentu saja ini bicara tentang cinta. Dan kenapa saya memilih judul Mengheningkan Cinta, tentu itu plesetan dari mengheningkan cipta. Ya utak-atik kata gitu kan. Lalu muncullah kata mengheningkan cinta. Di buku ini premis utamanya sebenarnya saya ingin mengajak pembaca untuk merenungkan kembali, untuk rethinking, bahkan untuk mengubah pemahaman kita mengenai cinta selama ini gitu. Selama ini mungkin kita beranggapan cinta itu begitu gaduh, cinta itu begitu rumit, cinta itu sesuatu yang kita bicarakan, harus diomongkan, aku mencintaimu dan sebagainya. Dan di buku ini saya mengajak untuk, pernahkah kita merenungkan jangan-jangan cinta itu adanya dalam keheningan loh gitu. Makanya muncullah judul Mengheningkan Cinta. Ya. Oke, jadi kayak semacam sesuatu supaya kita tuh terbiasa dengan hening, terbiasa Iya. dengan sunyi ya Mas Ya, Haji ya. ya. Makanya Oke. di buku ini juga ada satu tokoh Iya, ya, namanya tokoh fiktif atau enggak fiktif sebenarnya. Saya beri nama di situ Sunyi. Sunyi. Iya, unik sekali sih kalau teman-teman tertarik untuk membacanya Mengheningkan Cinta. Di situ memang tidak seperti apa ya, kayak buku penyembuhan diri yang bentuknya sangat motivasional gitu, tapi itu kayak refleksi dengan tokoh utamanya tuh adalah Sunyi gitu ya Mas ya. Iya. Nah, ini kan kalau dari tadi Mas Aji bilang bahwa ya mari kita berdialog dengan diri kita sendiri gitu. Tapi sebenarnya gimana sih Mas caranya kita berdialog dengan diri kita sendiri ketika kita melihat cinta itu tuh lagi dalam pandangan yang negatif gitu misalnya. Kayak misalnya lagi patah hati deh gitu kan. Oke. Pasti kan rasanya mau nangis, mau ngamuk, mau marah atau kalau misalnya diselingkuhin gitu. Gimana Mas menurut Mas Aji? Ya, makanya tadi saya nanya apa kabar ke teman-teman dan kalau teman-teman tadi bilang kabarnya baik, itu mohon maaf saya tidak percaya. Kenapa? Karena biasanya yang ikut sesi bareng saya atau kepengin ketemu saya, ngobrol bareng saya, itu salah satunya
kabarnya patah hati sih. Patah hati. Ngaku siapa yang lagi patah hati ngaku. Oh. Patah hati, putus cinta, ditinggalin, di ghosting dan sebagainya. Oke, ketika kita mengalami patah hati, fast thinking atau sisi reaktif kita, sisi kita sebagai manusia akan cenderung going outside atau melihat keluar atau kita ingin meninggalkan rasa patah hati itu. Yaitu bisa dengan eating, makan, atau traveling, jalan-jalan. Makanya mungkin ada yang salah kaprah memahami healing dengan traveling atau eating, motret makanan enak, inilah cara healingku, wah, ya kan? Atau ketika jalan-jalan traveling, inilah healing gitu. Padahal itu adalah running, itu bukan healing. Ketika kita patah hati, tentu muncul rasa sedih di dalam diri kita. Sedih, marah, jengkel, sebel, apalagi takut, cemas, insecure, overthinking, macam-macam, ya kan? Macam-macam. Saya selama ini terus mengajak untuk, oke, bolehlah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah eksternal, yaitu dengan nemuin orangnya atau dengan ngobrol dengan orang yang menyakiti hati kita. Tapi sebelum itu semua atau satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah sebenarnya menemui diri kita sendiri. Sebelum menemui orang yang menyakiti hati kita, penting loh kita menemui rasa sedih, rasa marah, rasa jengkel di dalam diri kita. Nggak usah ngomongin terlalu jauh, gimana caranya Mas nemuin orang yang menyakiti hatiku. Itu nanti dulu, temui dulu rasa sakit hati di dalam dirimu dulu. Sehingga langkah awal, langkah praktis adalah luangkan waktu untuk duduk diam, pejamkan mata dan going inside. Menyadari, menemui segala perasaan yang muncul gara-gara patah hati itu. Saya rasa itu dulu mungkin untuk awal obrolan ini, karena nanti mungkin tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang... Iya. Tadi karena kalau saya mau memaparkan nanti habis nanti. Iya, oke. Tadi saya terus langsung mau gatal gitu. Gimana tuh Mas prosesnya? Nanti karena ini sifatnya interaktif, teman-teman yang kalau misalnya setelah 1 atau 2 kali penjelasan atau pemaparan udah gatal pengen sharing ataupun curhat, mumpung ini kesempatan banget ada Mas Aji di sini, nanti bisa langsung angkat tangannya ya, silahkan. Atau sekarang sudah ada yang pengen banget ngobrol? Oke, kalau belum kita kita lanjut dulu aja Mas. Oke, mungkin yang tadi kita simpan dulu ya, gimana boleh. Cara prosesnya kita simpan nanti untuk agak-agak puncaknya lah gitu. Nah, ini masih ngomongin cinta ya Mas ya. Tadi ketika patah hati. Enggak diomongin Mbak, Rangga. Apa? Oh Rangga. Oh, iya. Kan Cinta dan Rangga. Cinta dan Rangga, aduh siapa yang tahu cerita itu? Lawas sekali. Itu kayaknya generasi kita ya Mas ya. Gitu. Tapi saya rasa ini sebagian generasi sama sih ya. Oh ya sama, oke. Tahu New Kids on the Block? Oh, lawas sekali. Kenapa begitu? Backstreet Boys tahu? Backstreet Boys? Westlife, oke. Lebih lawas lagi Jason Donovan tahu? Oh enggak tahu. Debbie Gibson? Lawas banget, ada yang tahu ini. Semakin sedikit berarti. Kalau Suju tahu? Oh tahu. BTS? Tahu. Oh ini kuis ya? Iya. Kuis tebak usia ala Mas Aji. Oke. Kembali ke cinta tadi ya? Kembali ke cinta tadi. Kalau ini kan terkait dengan patah hati gitu Mas. Nah ini kalau terkait dengan jatuh cinta. Nah ketika kita jatuh cinta kan kadang tuh ada kondisi di mana kita tuh cintanya sampai cinta banget gitu istilahnya, bucin, ya? Betul. Nah istilahnya tuh bucin gitu. Nah kebanyakan nih kalau kasus-kasus yang saya lihat atau mungkin di masa remaja saya juga mengalami hal yang sama, bahwa kadang tuh perasaan bucin itu tuh kayak membuat kita atau saya tuh jadi nggak terlalu cinta sama diri saya sendiri gitu. Jadi kayak aku ingin mengorbankan segalanya untuk orang yang aku cintai gitu, meskipun aku tuh berdarah-darah gitu Mas. Nah itu
itu kan sebenarnya nggak sehat ya. Ya. Nah itu gimana sih Mas cara mengatasinya supaya kita tuh nggak terjebak dalam situasi semacam itu? Oke. Sore-sore ngomongin bucin, ngomongin cinta, menarik juga ya. Menarik. Senja ngomongin cinta ya ini ya. Sebelum saya menjawab atau merespon pertanyaan tersebut, saya perlu menyampaikan dulu, saya bukan pakar cinta ya. Karena saya sadar saya selalu bodoh di depan cinta. Saya selalu jatuh di depan cinta. Ya, saya selalu bodoh, saya selalu jatuh di depan cinta. Makanya disebut dengan jatuh cinta. Bahkan barangkali nggak ada yang bisa berdiri di depan cinta, nggak ada yang bisa bangun di depan cinta. Semua orang, semua manusia akan jatuh di depan cinta. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan, kenapa kok ternyata manusia ini perlu jatuh di depan cinta. Jadi gini, bicara soal bucin, lawan dari bucin, antitesa dari bucin adalah membenci seseorang. Misal ini ya, saya sama seseorang. Ada dua kemungkinan yang terjadi relasinya. Pertama adalah bucin, sangat mencintai sekali. Yang kemungkinan kedua adalah saya sangat membenci orang itu. Benar? Dua ekstrim yang berbeda. Satu beneran cinta banget, yang satu sangat membenci. Dan sadarkah bahwa kedua ekspresi itu sangat mencintai dalam arti mencintai versi yang kita pahami ya, sangat menyukai orang tersebut dan sangat membenci orang tersebut. Keduanya adalah ekspresi dari ego kita. The sense of I, si aku di dalam diri kita, itulah ekspresinya, yaitu sangat menyukai, sangat menggenggam erat orang itu, dan yang satunya adalah sangat membenci. Keduanya sama-sama ekspresi the sense of I, si ego. Nah, pernahkah kita merenungkan bahwa sebenar-benarnya cinta itu adalah kondisi, state, di mana tiadanya ego. Ya, ini seringkali menggelitik pemahaman kita mengenai cinta. Sudah bingung teman-teman? Sudah ya, bagus, bagus. Kalau ngomongin cinta nggak bingung itu berarti hanya sekedar hal-hal di sifat permukaan. Tapi kalau kita menyelami cinta, cinta itu state, kondisi diri kita. Masih banyak orang termasuk saya barangkali punya fallacy. Fallacy itu kesalahan dalam memahami cinta. Kesalahannya begini Mbak, cinta kita pahami sebatas aku mencintaimu atau orang tersebut mesti mencintaiku. Iya. Bahkan kalaupun tidak resiprokal, kita memahami cinta itu dalam ranah doing. Aku mencintaimu, dia mencintaiku. Jadi cinta itu kita pahami sebatas doing. Padahal, pernahkah kita merenungkan, sadarkah bahwa cinta itu adalah state of being. State of being, not doing, tapi being. Jadi pertanyaannya bukan, sudahkah aku mencintai dia, ataupun sudahkah dia mencintaiku, bukan itu pertanyaan mendasarnya. Sebelum bertanya hal itu, tanyalah ke diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi cinta itu? Persoalan cinta menjadi rumit, relasi cinta menjadi rumit, karena banyak orang menganggap cinta itu adalah doing. Aku mencintaimu, dia mencintaiku. Sebagai predikat, kata kerja, mencintai. Padahal ada hal yang mendasar supaya mengurangi kerumitan relasi cinta, setiap kita, setiap orang mesti merenungkan, sudahkah diri kita menjadi cinta itu sendiri? Bisa dipahami? Jadi cinta itu adalah state of being. Dan banyak diterjemahkan sebagai self love dan sebagainya. Sebelum mencintai, sebelum berurusan dengan orang itu mencintaiku atau tidak, sudahkah kita menjadi cinta itu sendiri? Ketika kita sudah mulai belajar melatih diri kita untuk menjadi cinta itu sendiri, kita tidak akan terlalu mengemis cinta kepada orang lain. Dan saya rasa bucin itu adalah penyebab dasarnya adalah karena
ada ketergantungan cinta kepada orang lain. Aku takut meninggalkanmu meskipun kamu sudah melakukan kekerasan kepadaku, aku takut meninggalkanmu karena ada kondisi ketergantungan. Kalau aku tidak sama kamu, terus yang ngasih aku cinta siapa? Jadi bayangin teman-teman, ketika dua orang saling mencintai dan keduanya sama-sama tidak menjadi cinta itu sendiri, sehingga keduanya saling menjadi mengemis cinta kepada pasangannya. Dan itulah yang membuat relasi cinta menjadi rumit karena saling ketergantungan. Sehingga sebelum berbicara soal relasi, kembali lagi, sebelum berbicara soal relasi mencintaimu, kamu mencintaiku, marilah setiap kita bertanya ke diri sendiri, sudahkah kita menjadi cinta itu sendiri? Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Speechless. Iya kan, setuju ya. Iya. Langsung blank. Iya. Iya. Biasanya akan jadi bingung Iya. dan bingung adalah awal dari pembelajaran katanya. Saya nggak bingung Mas. Saya kayak merasa bener-bener langsung celing gitu karena kan iya ya, bisa jadi tuh perasaan bucin itu tuh muncul karena kita sendiri atau tangki cinta kita itu tuh nggak penuh gitu. Jadi kayak saya hanya merasa berharga ketika saya mencintai orang lain dan kamu mencintai aku gitu. Padahal enggak, ya itu tadi being ya, padahal itu adalah kondisi, bukan sesuatu yang itu tugas yang harus kita lakukan gitu. Langsung merinding beneran. Iya. Okay. Dan sayangnya dunia pendidikan kita dan berbagai kesempatan momen jarang melatih diri kita atau mengingatkan diri kita untuk yuk berlatih menjadi cinta itu gitu. Bagaimana bersikap compassion, bagaimana bersikap welas asih kepada orang, itu tidak pernah dilatih gitu, jarang lah kita dilatih akan hal itu gitu. Oke, tadi kan ada kondisi bahwa aku nggak akan bisa apa-apa kalau kamu nggak mencintai aku atau kalau kamu nggak ada gitu. Tapi ada juga kan kasus-kasus yang misalnya tadi terjadi kekerasan dalam pacaran atau kekerasan dalam rumah tangga, itu tuh dia tidak bisa meninggalkannya dengan alasan kalau saya pergi meninggalkan pasangan saya, siapa yang akan mengubah dia? Kan dia sangat mencintai aku, jadi hanya aku yang bisa mengubahnya. Itu gimana Mas? Kan banyak ya argumen-argumen gitu. Oke. Ketika seseorang berada di situasi yang abusive relationship misal, dan dia tidak mau untuk meninggalkan pasangannya, itu banyak faktor. Kita tidak bisa menghakimi satu faktor, ya. Banyak faktor, banyak penyebab, banyak kondisi yang membuat seseorang nggak bisa keluar dari abusive relationship, ya. Tapi yang kita bicarakan di sore ini hanya mungkin sebatas satu sisi, satu faktor. Salah satunya tadi ya tentang ketergantungan. Lalu yang kedua adalah mungkin yang saya sebut dengan superhero syndrome. Superhero syndrome adalah merasa bahwa ya kalau nggak aku yang menyelamatkan dia, terus siapa yang menyelamatkan dia? Ya biarkan Avengers saja yang menyelamatkan. Gagasan menyelamatkan orang lain, gagasan mengubah orang lain, atau superhero syndrome, itu memang perlu kita urai. Kita sebagai manusia perlu membantu orang lain, tapi di satu titik ada batas di mana kita sadar bahwa yang benar-benar bisa mengubah seseorang adalah ya dia sendiri. Ya. Di bidang saya Mbak, di tempat saya berkarya, di ranah saya berkarya, juga rentan muncul superhero syndrome ini. Ketika orang konsultasi sama saya, konseling sama saya, dulunya saya merasa bahwa akulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia, ya kan? Karena betul. Dia punya masalah. Ya. Tapi itu ternyata setelah saya pelajari, itu tidak baik dalam ranah konseling, dalam ranah konsultasi. Di titik tertentu saya perlu sadar bahwa iya aku membantu dia, tapi untuk sepenuhnya orang itu berubah, ya tanggung jawab dia sendiri. Ketika dulu saya punya superhero syndrome itu,
relasinya jadi kenceng banget, Mbak. Jadi kayak kaku sekali gitu. Karena saya berusaha untuk menjaga superhero syndrome itu. Akulah yang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dia dan sebagainya, dan itu nggak enak sekali relasinya, dan malah memunculkan konflik-konflik yang tidak kita harapkan. Oke. Jadi malah justru akan menambah berbagai macam sakit hati karena ada itu tadi ya persepsi-persepsi yang pada dasarnya menyesatkan gitu ya Mas. Superhero Iya, syndrome superhero itu. syndrome. Iya. Oke. Padahal setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam bicara soal dia berubah atau tidak, diri kita berubah atau tidak, itu ya tanggung jawab kita sendiri. Orang lain hanyalah yang membantu kita gitu. Oke. Ini benar-benar harus di bold, italic gitu, bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Benar ya Mas ya? Dan itu menakutkan saya rasa. Buat diri kita, Iya. buat diri kita sendiri kayak menakutkan. Kita sendiri pun juga mengharapkan ada orang lain yang nunjukin jalan kita. Ada Nah orang bener lain, Mas. ya kan? Iya benar, Di sisi gimana? yang lain ya, di sisi yang lain, kita juga berharap ada orang lain yang mengubah diri kita. Iya. Dan anggapan itulah yang membuat hidup kita nggak happy, karena selalu menunggu orang itu untuk datang dan mengubah, menyelamatkan diri kita. Dan itulah yang membuat relasi juga menjadi rumit. Kita berharap pasangan yang mengubah, menyelamatkan diri kita. Maka memang perlu kemandirian, perlu keberanian dan kerendahan hatian. Ketika dua orang bersatu, mungkin menjalin hubungan atau menikah, dua orang ini masing-masing perlu punya keberanian dan kerendahan hatian bahwa aku sendiri yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku. Oke. Itu. Ya. Ini kayaknya setiap statement terima tuh kasih, masih tepuk terima tangan kasih. deh. Iya. Ada yang mau curhat? Hah? Oh oke, di sebelah sana. Oke, Oke. silakan. Oh, Tapi biar lebih, boleh Oh, silakan. Tapi biar lebih nyaman gitu, mungkin nanti yang bertanya atau yang curhat perlu ini ya, menjaga curhatnya jangan sampai kebablasan. Oh iya. Oke, karena mungkin teman-teman yang lain juga perlu curhat ya, nanya gitu. Dan Ini mungkin- mancing yang lain sebenarnya biar ngomong. Oke, boleh. Iya. Penasaran Mas, kan Iya. kemarin itu sempat ada statement yang cukup viral dari kalangan public figure ketika dia jatuh cinta itu sebenarnya dia takut karena kalau jatuh cinta tuh bisa out dan itu bakalan misalnya all out, jatuh cintanya bisa sangat gitu, cuman feedbacknya kadang-kadang bisa destruktif ke diri sendiri. Nah menurut Mas Aji itu kayak gimana? Oke. Ketika kita jatuh cinta bisa Kebablasan lah kebablasan, maksudnya. jadi bucin itu tadi ya? Bucin banget, terus sebenarnya ya ketika timbal baliknya mungkin nggak menduliin timbal balik dari orang lain, cuman kita tuh yang penting jatuh cinta, tapi sebenarnya destruktif kan pikiran kayak gitu. Nah Oke. untuk Oke. bisa bikin position diri kita sendiri untuk nggak segitunya gimana? Gitu. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Via. Kalau- Mbak Via. Dengan Via iya. Boleh tepuk tangan buat Mbak Via? Nah, gantian saya yang minta tepuk tangan. Biar rata ya tepuk Iya. tangannya. Ya, oke. Kita perlu menyelidiki diri sendiri ya. Sampai mau ngomong menyelidiki, sering mulat sekali ya saya. Menyelidiki ya. Jadi susah. Menyelidiki diri kita sendiri. Kita menjalin hubungan dengan orang, kita mencintai orang, itu dasarnya apa sih sebenarnya gitu? Apakah karena kita takut kesepian? Sehingga kita berusaha untuk mendapatkan pasangan? Apakah karena kita melarikan diri dari rasa sepi di dalam hati kita, maka kita berusaha sekali mendapatkan pasangan? Kalau memang seperti itu dasarnya, maka relasinya akan cenderung tidak sehat. Kenapa? Karena akan ada tuntutan dari diri kita, menuntut pasangan, menuntut kondisi untuk kamu sebisa mungkin jangan bikin aku kesepian dong gitu. Dan tuntutan-tuntutan inilah yang kadang membuat jadi sumpek gitu, relasi jadi penuh, jadi kayak nggak nyaman. Dan seperti kata Mbak Via tadi, mungkin terus kita jadi too much, ya, berlebihan. Karena yang sering terjadi ya, ini sebatas orang-orang yang cerita ke saya,
cukup banyak loh orang yang sudah menikah dan merasa kesepian. Bahkan barangkali di atas 50% orang yang sudah menikah itu masih merasa kesepian. Dan barangkali teman-teman di sini yang sudah menikah juga merasakan hal serupa, yaitu merasakan kesepian. Dan itu wajar, kenapa? Karena rasa sepinya kan di dalam. Kita berusaha mendatangkan orang, kita berusaha menjalin hubungan orang lain, itu kan sifatnya eksternal. Seramai apapun kondisi luar, kalau sepinya di dalam, ya kita akan sepi, tetap akan kesepian. Maka ada satu pernyataan, pernah saya tuliskan seingat saya, kalau kamu menjalin hubungan dengan orang, berdasarkan lari dari kesepianmu, maka setelah mendapatkan pasangan itu, mungkin kesepianmu akan hilang, tapi akan muncul kesepian-kesepian baru. Dan senyesek itu memang hidup ini. Salah satu fakta hidup ini adalah, ya memang hidup ini nyesek. Hidup ini tersusun atas satu derita yang lalu ke derita yang berikutnya. Fakta hidup ini salah satunya adalah tentang derita itu. Sehingga saya menyarankan, tidak bisa sepenuhnya sih, tapi setidaknya untuk bisa menjalin hubungan yang sehat, enggak toxic relationship, kita perlu berlatih untuk nyaman dengan rasa kosong dan rasa sepi di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa sedikit banyak berteman dengan rasa kosong dan rasa sepi di dalam diri kita, maka itu akan menjadi bekal untuk membina hubungan lebih sehat. Ya, saya rasa itu dulu respon saya ya. Oke. Nanti mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Iya, ya. oke. Ya. Ada yang mau curhat lagi? Oke. Boleh. Silakan Mbak. Sambil nunggu saya boleh minum ya? Monggo Mas, silakan Boleh ya? Mas. Ternyata ngomong terus itu haus ya teman-teman ya. Halo, halo Ya. Mas Aji, selamat Halo. sore. Selamat Mas sore. Aji ini kedua kalinya saya nonton, maksudnya ngedengerin apa ya pencerahan dari Mas Aji dan selalu terima kasih. kayak apa ya, jadi kayak gitu, terus jadi kayak banyak banget kayaknya yang mau diomongin gitu ya. Tapi kan malu kok di tempat umum gini ya, kesannya curhat banget. Sedikit aja sedikit. Ini sih lebih kayak ke trauma, menyembuhkan luka lama, supaya enggak, karena kan selalu ada masalah setiap dari manapun itu, nanti larinya akan ke trauma masa lalu terus. Kayaknya yang disalahin si traumanya ini, kayaknya karena dulu kayak gini deh, kayaknya karena selalu kayak gitu. Gimana caranya kita tuh udah beberapa kali dengar tentang menemukan diri sendiri, mencari gitu-gitu ya, tapi selalu setiap ada masalah itu, selalu yang dicari lagi tuh larinya ke, ini kayaknya karena waktu itu deh. Nah, ini kalau diulang-ulang lagi kayaknya akan jadi tambah, oh iya ya, sekarang pelan-pelan dulu kayak gini, tapi kan harus tetap dapat lagi insight baru gitu. Segitu aja, sebenarnya banyak, tapi nanti dulu aja deh. Disimpan dulu ya. Iya. Iya, terima kasih Mbak Terima Wan. kasih. Tepuk tangan buat Mbak Wan. Wan. Oke. Tentang trauma, tentang batin yang terluka karena mengalami satu kejadian di masa lalu. Di saat ini, di sini kini, kejadian itu terjadi nggak? Contoh misal ya, sekian tahun yang lalu, saya mendengar teman saya ngomong kata kasar ke saya, menyakiti hati saya. Oke. Ini sebagai contoh saja, ya. Dan tentu disesuaikan dengan apa yang dialami teman-teman, berbeda-beda. Tapi ini adalah contoh peristiwa yang menyakiti hati. Teman ngomong kasar, mengumpat, pokoknya jelek-jelekin saya. Di depan saya ngomong seperti itu. Di saat ini, di sini kini, kejadian itu nyata nggak?
Enggak. Tentu enggak, karena sekarang saya berada di sini. Enggak ada teman saya, enggak ada kata-kata itu. Secara kejadian, secara peristiwa masa lalu sudah berhenti di saat peristiwa itu berhenti. Benar? Saya ulangi sekali lagi ya. Secara nyata, fakta, kenyataan, kejadian itu, peristiwa di masa lalu itu berhenti di saat peristiwa itu berhenti. Sepakat? Tapi secara psikologis nggak sesimpel itu. Kenapa? Setelah kejadian itu, selang beberapa detik, selang beberapa menit, selang beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun setelahnya, memorinya masih nempel di pikiran kita. Maka bicara soal trauma, berbicara soal pemulihan trauma atau pemulihan batin, kalau lewat jalan kesadaran, lewat mindfulness, sebatas yang saya pelajari, yang kita hadapi adalah memori mengenai kejadian itu. Benar? Sekarang ini, teman saya nggak ada, kata-kata itu nggak ada, nggak saya dengar. Tapi di kepala saya memunculkan memori-memori itu mengenai kata-kata kasar itu. Saya masih ingat peristiwanya di situ, momennya seperti apa, teman saya pakai baju apa, masih ingat di kepala saya. Lalu apa yang perlu kita latih? Kalau lewat jalan kesadaran, lewat jalan mindfulness, kembali ke latihan esensinya. Luangkan waktu duduk diam, pejamkan mata, dan temui memori itu. Tidak perlu dimuncul-munculkan, karena memori itu akan muncul sendirinya. Duduk diam, mata terpejam, memori itu muncul, sadari saja. Dan di nothing, jadi di note, disadari, oh thought, just thought, oh itu pikiran, oh itu memori, hanya memori saja. Semakin kita menyadari, maka jeratan memori itu attachment terhadap memori itu akan mengendur. Dan ketika semakin mengendur, maka memori itu tetap muncul barangkali, tapi kita tidak melekat lagi pada memori itu. Jadi pulih bukan berarti lupa. Meski memori itu muncul lagi, tapi relasi kita dengan memori itu lebih gentle, lebih ramah, lebih loose, maka itulah pulih. Jadi berlatihlah untuk menemui pikiran dan perasaan di dalam diri. Tapi nggak semudah itu, Mbak. Iya. Kenapa? Karena di era sosial media, di era gadget, kan lebih enak ngepoin sosial media, bukan? Daripada harus duduk diam, Iya, benar. meluangkan waktu untuk melihat ke dalam. Dibandingkan sejenak hening ya, kita kayak Iya. mencari sejenak riuh supaya lupa. Padahal ternyata ketika kita scrolling timeline itu tetap aja tuh nempel pikiran sakit hatinya tadi. Iya, karena kita sangat takut untuk menemui memori itu. Sehingga kita terus mencari kesibukan apapun untuk mengalihkan diri menemui ingatan itu. Dan bagaimana kita bisa pulih kalau kita terus melarikan diri. Jadi sebenarnya teman-teman, ini renungan buat kita semua termasuk saya. Kita ini kan cenderung menyibukkan diri kita sendiri kan. Nggak ngapa-ngapain aja, kita langsung buka handphone, ngepoin rumah tangga orang lain misalnya kan. Buka handphone, ngomentarin ini. Kita ngelihat hal-hal di luar diri kita, dan setiap kesibukan itu, ingat ini, setiap kesibukan kita, itu untuk menutupi rasa sakit kita. Setiap gerak kita nggak jenak untuk diam, kita selalu dikit-dikit bergerak, dikit-dikit menyibukkan diri, karena itu semua dalam rangka menutupi rasa sakit kita. Dan itulah yang malah menjauhkan kita dari memulihkan rasa sakit itu. Itu. Oke, berarti Oh, ada Tangan tepuk lagi, tangan silakan. lagi ya. Terima kasih. berarti kalau sedikit saya simpulkan adalah motivasi terbesar kita untuk bisa duduk hening adalah
semacam ini adalah cara kamu nantinya untuk pulih, untuk merasa bahwa apa yang tadinya kamu rasakan betapa berat itu akan menjadi biasa saja. Itu akan Iya. menjadi kenangan yang ya sudah kenangan yang pernah kamu lalui saja begitu ya Mas ya. Benar, Oke, benar. oke. Pas is pas. Pas is pas gitu ya. Mari kita coba teman-teman. Semoga kita semua berhasil. Oke. Perlu latihan sih ya. Perlu latihan ya. ya. Biasanya berapa lama sih Mas? Ini adalah pertanyaan orang yang terlalu ini ya, terlalu pengen cepet gitu. Biasanya prosesnya berapa lama tuh kayak gitu tuh? Ya, Sampai tiap orang beda-beda sih ya. Tiap orang beda-beda. Kita juga sangat terkondisi pikiran kita untuk mengingat. Makanya di sekolah kan kita diajarin untuk mengingat. Nggak ada diajarin mengikhlaskan nggak ya? Melupakan apalagi ya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu masih terus ingat kejadian-kejadian di masa lalu. Karena memang kita terlatih untuk mengingat. dan menghafal. Iya, menghafal. Jadi setiap orang beda-beda tergantung kondisinya, tergantung masa kecilnya seperti apa, pola asuh dari orang tuanya seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi. Support system itu juga sangat mempengaruhi. Tapi kalau saya boleh saran, ini journey ya, perjalanan yang worth it banget gitu. Untuk pulih, luangin waktu setidaknya setiap hari. Ya diawali dari 5 menit aja dulu teman-teman. 5 menit setiap hari ya Mas Ya. coba. Untuk ngapain, untuk nggak ngapa-ngapain. 5 menit latihan doing nothing gitu. Doing nothing practice 5 menit untuk duduk diam, pejamkan mata, berkontemplasi gitu. Bisa dibilang mari kita berlatih setiap harinya selama 5 menit untuk mengheningkan cinta. Benar untuk sekali. benar-benar hening dan kita bisa belajar untuk kembali mencintai diri kita sendiri ya Mas ya. Oke. Ya, ada lagi teman-teman. Oke, tadi yang Mbak ini dulu kuning dulu terus nanti lanjut ke sana. Boleh sweet mungkin? Oke. Sweet, ya. biar seru. Selamat sore, nama saya Dian. Mbak Dian ya? Dian. Oke, pertanyaan pilihan ganda? Oh, enggak. Saya lagi. Enggak. Ya, silakan Mbak. Dian. Cerita sedikit, jujur acara kayak gini tuh baru sekali saya ikutin. Tapi tadi pagi saya baru ngikutin ada acara juga tentang ngomongin mindfulness sebenarnya ada satu acara di daerah Kuningan gitu kan. Terus sempat ngomongin masalah kenapa kita terjebak di suatu situasi. Karena kan katanya kita ada kondisi yang familiar, jadi kita ngerasa kenapa kita cari misalnya kayak tadi cerita soal hubungan yang toksik gitu. Kenapa patternnya sama gitu, polanya sama, terjebak itu lagi karena katanya kita familiar. Nah, yang ingin saya tanyakan gimana sih caranya kita ngerasa supaya kita tuh bisa terlepas dari situ, menghilangkan, meyakinkan diri gitu bahwa hal familiar itu kalau tidak baik ya sudah lepaskanlah dan menyambut orang yang baru yang datang ke kita yang mau memperjuangkan kita walaupun tidak terasa familiar tapi kita mau gitu berusaha menyambut yang hubungan sehat itu gitu. Jadi misalnya saya di posisi hubungan sebelumnya itu toksik mulu. Datang orang baru yang bisa menawarkan hubungan yang relasi yang sehat. Cuman karena saya nggak familiar, saya ngerasa pantas nggak sih saya sama orang ini gitu. Gitu sih, gimana caranya supaya saya bisa menyambut orang yang sebenarnya baik ini. Cuman karena saya nggak familiar, saya ngerasa saya nggak pantas atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Makasih Mbak Dian. Mbak Ya, Dian. silakan Oke. Mas. Boleh tepuk tangan dulu buat Mbak Dian Mbak ya? Dian. Kurang lebih pertanyaannya mengenai comfort zone ya. Jadi kita sudah nyaman dengan satu kondisi. Meskipun kondisi itu nyebelin, gak ngenakin. Tapi kita lebih memilih kondisi yang comfort ya. Karena sudah berulang, sudah terbiasa. Ada ketakutan untuk berpetualang atau melakukan hal yang baru gitu. Atau mencoba situasi baru. Mending ini aja lah meskipun dia ngeselin, meskipun dia toksik. Tapi kan udah terbiasa daripada mesti berisiko menjalin hubungan yang baru. Begitu ya. Iya memang kita manusia termasuk makhluk yang sangat takut meninggalkan comfort zone.
lebih baik berada di comfort zone yang nggak ngenakin daripada hal baru yang nyenengin. Bisa jadi seperti itu. Atau hal baru yang punya potensi tidak nyebelin gitu. Lebih memilih yang ya sudah terbiasa gitu. Kita perlu sadari dulu bahwa kita manusia memang cenderung begitu. Itu defense mekanisme kita, mekanisme pertahanan diri kita salah satunya adalah memilih jalan yang sudah akrab. Contoh misal dari rumah, dari kontrakan, dari kosmu ke kantor misal. Karena setiap hari terbiasa lewat jalannya itu aja, tentu akan lewat itu aja. Meskipun ada tawaran untuk ada peluang misal dikasih tahu, kamu jangan kiri terus, belok kanan aja gitu. Tentu akan lebih memilih tetap kiri daripada mencoba hal baru karena ada risikonya. Saran saya memang kita perlu melatih supaya tidak terlalu terpenjara situasi yang nyaman itu, situasi yang aman atau situasi yang terbiasa itu. Latihannya sesimpel, yuk coba. Ini sebenarnya sesi sebelum ini sih, Mas Wadid ya, Mas Wahyu Aditya tentang kreativitas kan. Kreativitas adalah mencoba hal baru, menantang diri kita untuk mencoba hal baru, supaya kita tidak terlalu terjerat tadi jebakan yang terbiasa monoton. Jebakan rutinitas gitu ya Mas ya. Makanya latihannya mungkin mulai besok kalau selama ini selama ini kamu sisiran pakai tangan kanan, coba sisiran pakai tangan kiri. Kan nggak apa-apa juga. Mengubah kebiasaan yang selama ini terus kamu lakukan, kamu patahin gitu. Kamu mencoba hal baru, belajar hal baru. Sehingga kamu terbiasa, setidaknya terbiasa untuk, ternyata hal yang baru itu nggak terlalu menakutkan ya. Ternyata nggak apa-apa juga ya meninggalkan rutinitas kebiasaan yang cek. Sebenarnya ini mungkin baterainya habis atau cara pegang saya mesti cek. Cara pegangnya tidak boleh rutin. Oh ya, harus pindah-pindah gini. Nah ini ada salah satu cara untuk menantang saya supaya tidak terbiasa. Begitu ya Mbak ya, jadi tidak perlu terlalu membenci diri sendiri kalau kita terjebak dalam terima kasih. Cek. Ini yang baru saja ngasih mic ini inspirasi terbesar, terbanyak untuk menulis mengenai cinta. Ya ini istri saya. Dan kembali ke tadi, jadi memang sadari dulu bahwa kita memang seringkali terjebak dalam situasi yang nyaman, terbiasa meskipun itu ngeselin gitu. Latih diri untuk mencoba hal-hal baru. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Aji. Kita akan lanjut ke penanya selanjutnya, tapi sebelumnya ya ini ada pesan sponsor. Teman-teman yang hadir di sini, silahkan story acara kita hari ini terus disertai dengan kesannya. Nanti bisa mention @bentangpustaka, @mengheningkan cinta, bisa juga mention Mas Aji. Nanti oleh panitia akan dipilih 3 stories. Nggak tahu ya apa terbaik atau terpilih lah pokoknya nanti akan mendapatkan merchandise yang akan dikirim langsung oleh Bentang Pustaka. Oke, terima kasih. Apalagi kalau bisa mention Friendster saya ya. Friendster saya enggak. Saya langsung mana mesin waktu. Oke, cek. Oke, terima kasih banyak. Saya Noni, izin Noni, Nano Oscar Nano India. Oh ya. Oke, Noni. Kebetulan dari tadi Mas Aji memang menyebutkan kita praktis, latihan, praktek di kehidupan sehari-hari. Karena memang sebenarnya teori ini adalah latihannya di kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah memang kebetulan saya belajar tentang diri sendiri sudah sejak 2014. Dan ketika latihannya, praktisnya itu memang berat banget Mas Aji. Nah, akhir-akhir ini saya nontonin YouTube-nya Mas Aji, kemudian mumpung gurunya ada di sini, sebenarnya saya banyak questioning ketika nonton YouTube atau baca tweetnya Mas Aji. Salah satunya itu mengenai yang tadi adalah mindfulness, sadari emosi yang hadir. Dan
saya mohon diluruskan kalau memang pemahaman saya salah. Mas Aji mention bahwa sadari emosi yang hadir tanpa melabeli emosi itu. Nah, saya agak bingung karena kalau misalkan saya lagi marah, ya saya akan melabeli, oke, ini saya marah. Saya harus menghadapi itu saat marah. Oke, saya sedih, oke, saya kecewa, oke, saya dan lain sebagainya. Label yang saya pahami adalah itu, label kecewa, marah, dan lain sebagainya. Kalau tanpa label itu nanti bagaimana, seperti apa? Mungkin ilmu saya juga belum setinggi Mas Aji, jadi saya juga perlu nanya nih, maksudnya seperti apa, jadi mudah-mudahan bisa tercerahkan dengan Mas Aji. Terima kasih. Terima kasih Mbak Noni. Tepuk tangan buat Mbak Noni. Ya. Kalau di sesi saya memang sering saya ajak untuk tepuk tangan, Mbak. Oh, gitu. Supaya ini mengembalikan energi anak-anak ya. Oh, Waktu iya, benar, kita benar. TK dulu kan kegiatan kita cuma tepuk tangan, nyanyi, Iya, makan, tidur siang ya. Makan lagi, main, Dan tepuk tangan lagi. antusias Ya. terhadap banyak hal ya, makanya dikit-dikit Iya, tepuk tangan karena benar, antusias ya. itu. Anak kecil lebih mudah bahagia ya Iya, dibandingkan kita orang dewasa ya. Karena orang dewasa seperti kita sudah mikirin cicilan KPR, sudah mikirin tentang mantan, sudah mikirin tentang keributan netizen ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Terima kasih pertanyaannya Mbak Noni, dan memang cukup banyak yang bertanya ke saya terkait hal ini, yaitu Ji, gimana latihan menyadari emosi tanpa melabeli emosi, tanpa memberi nama emosi. Saya belajar psikologi itu dari perkuliahan, jadi bukan sebatas belajar dari buku, self-help dan sebagainya, tapi memang saya dari perkuliahan. Dan karena saya dari perkuliahan, saya belajar banyak pendekatan, variasi pendekatan. Oleh karena itu saya menghormati, mengapresiasi pendekatan-pendekatan yang mengajak kita untuk, kalau kamu mau memulihkan emosimu, kalau kamu mau mengendalikan emosimu, maka kamu mesti memberi label, memberi nama emosi itu. Teman-teman mungkin pernah mendapatkan ilmu atau nasihat seperti itu. Untuk bisa mengontrol emosimu, untuk bisa mengendalikan emosimu, atau untuk memulihkan, menenangkan emosimu, ya kamu mesti tahu perasaanmu itu apa. Mesti ada label. Oh ini sedih, oh ini kecewa, oh ini iri, oh ini kecewa, oh ini cemburu, oh ini gembira, oh ini macam-macam. Ya. Tapi kalau teman-teman kepingin tahu pendekatan ilmu yang saya pelajari, yaitu ilmu kesadaran, ilmu mindfulness, sebatas yang saya alami dan pelajari, itu malah mengajak kita untuk berlatih hanya menyadari tanpa memberi label, tanpa memberi nama, tanpa menghakimi itu pikiran negatif atau pikiran positif, tanpa menghakimi itu perasaan negatif atau perasaan positif. Ya. Jadi memang berbeda. Kalau pendekatan mindfulness malah mengajak kita sekali lagi tidak memberi nama, tidak melabeli, dan tidak menghakimi. Sehingga ketika kita menyadari pikiran dan perasaan atau emosi itu, kita bisa sepenuhnya menyadari pikiran dan perasaan itu. Karena kalau kita memberi nama, memberi label, membuat kita tidak bisa menyadari pikiran dan perasaan itu seapa adanya pikiran dan perasaan itu. Contohnya gini, misal saya sekarang ini membawa setangkai bunga. Kelihatan teman-teman bunganya? Enggak lah ya, ini enggak ada bunganya nih teman-teman. seandainya saya bawa setangkai bunga, lalu kamu melihat bunga ini, dan kamu memberi nama bunga ini, Mas Haji, itu bunga mawar. Saya mau tanya, dasarmu memberi nama bunga ini itu berdasarkan apa? Tentu saja berdasarkan data memori di pikiranmu, bukan? Karena sekian tahun yang lalu saya diajarin, saya tahu bahwa kalau bunga dengan ciri-ciri seperti ini, ciri-ciri seperti itu, maka itu adalah bunga mawar. Benar? Kalau begitu, itu bukan melati, Mas, itu mawar. Jadi kamu memberi nama bunga ini sebagai bunga mawar itu berdasarkan data memori masa lalu. Benar? Dan tahukah kamu, seketika kamu memberi nama
bunga yang saya bawa ini bunga mawar, seketika itu kamu tidak sepenuhnya melihat bunga ini. Oke, pelan-pelan ya. Seketika kamu memberi nama bunga ini sebagai bunga mawar, maka seketika itu kamu melihat, yang kamu lihat bukan bunga ini, tapi yang kamu lihat adalah image forming, citra, bayangan di pikiranmu mengenai bunga itu, yaitu bunga mawar. Karena menurut data memori masa lalu, ciri-ciri seperti itu adalah bunga mawar. Bisa dipahami? Maka ada yang mengatakan ketika anak kecil melihat bunga dan orang tuanya bilang, itu bunga mawar, itu bunga melati, itu bunga bang, bukan. Oh, itu bunga anggrek. Seketika itu si anak mulai tidak melihat bunga itu seapa adanya bunga itu. Karena ada label. Saya ambil contoh juga ketika mendengarkan lagunya Kunto Aji misal, Rehat atau Pilu Membiru. Karena saya diajakin video klipnya ya, jadi saya kasih contoh. Pilu Membiru Experience, lihat kan siapa yang nangis-nangis sesenggukan nonton itu. Kalau sekarang kamu mendengarkan lagu itu lagi dan kamu memberi label, ini itu lagu Pilu Membiru. Di momen sekarang ini kamu menggunakan filter, sekian waktu lalu kamu mendengar Pilu Membiru itu seperti itu, maka sekarang kamu menggunakan filter itu dan tidak mendengarkan lagu Pilu Membiru seapa adanya lagu Pilu Membiru saat ini. Oke, ini agak perlu permenungan. Nah, dari pemahaman itu, demikian juga balik ke pikiran dan perasaan. Muncul perasaan, lalu, ini perasaan sedih. Di momen itu, kita menggunakan filter data memori masa lalu mengenai perasaan sedih untuk menemui perasaan sekarang. Dan ketika memberi nama, ini perasaan sedih, di momen itu pula, kita menggunakan data memori masa lalu, perasaan sedih itu adalah perasaan yang buruk, perasaan yang negatif, benar? Menghakimi perasaan sedih itu sebagai perasaan negatif. Dan di momen itu pula, kita konflik dengan perasaan yang sedang kita rasakan. Ini perasaan negatif, perasaan sedih, mesti aku tendang. Dan terjadilah konflik batin di dalam diri kita. Padahal untuk pulih, kita berlatih ramah, berlatih menemui seapa adanya perasaan dan pikiran itu. Bisa dipahami pelan-pelan? Jadi kembali ke premis awal, berlatihlah sadari pikiran dan perasaan tanpa melabeli, tanpa memberi nama, sebisa mungkin tanpa menghakimi. Kalau masih muncul dorongan untuk memberi nama, dorongan melabeli dan dorongan menghakimi, sadari pula dorongan itu. Jadi latihan kesadaran ini selalu bisa step back. Selalu tidak bisa gagal dalam berlatih kesadaran. Karena setiap gejolak termasuk dorongan melabelin, menghakimi, memberi nama itu pun bisa kita sadari. Dan satu lagi teman-teman, tahukah kamu jenis emosi, jenis perasaan itu banyak banget. Bisa di Google wheel of emotion atau emotion wheel. Banyak sekali jenis emosi, bahkan dikategorikan ini emosi negatif, ini emosi positif. Setiap emosi positif itu banyak jenisnya, emosi negatif itu banyak jenisnya. Jadi bayangin teman-teman ketika muncul satu perasaan, lalu kamu berusaha memberi nama, di awal pun kita sudah overthinking. Ini perasaan apa ya? Irikah, cemburukah, atau jangan-jangan sedih ya? Tapi ini rasa lapar sebenarnya kan? Pikiran kita akan membuat kita rumit berhadapan dengan emosi karena pikiran selalu berusaha memberi nama emosi kita. Dan berlatih kesadaran bukanlah berlatih pikiran. Jadi sadari saja ya teman-teman. Begitu respon saya. Sudah bingung ya? Bagus. Oke. Tidak perlu buru-buru, pelan-pelan saja. Yeah. Hayati, nanti ingat-ingat kembali tadi prosesnya seperti apa ya Mas ya. Nggak mungkin kita instan terus nanti langsung bisa. Oke, ada lagi nih yang langsung. Semakin mana nih? banyak Ya, ya. dari sini dulu deh. Wah. Oke, silakan Mbak. Yang gampang-gampang ya pertanyaannya ya. Ukuran sepatu kayak atau apa gitu, minus saya berapa gitu. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk
sesi sama Mas Aji, ini yang kedua sih sebenarnya. Yang sebelumnya tuh yang tenang di tengah gelombang. Nah sekarang kan ini bahasannya soal cinta. Saya penasaran sih sebenarnya. Oh ya, nama saya Alia sebelumnya. Alia dari Jakarta. Jadi saya penasaran sih sebenarnya. Ketika kita berbicara soal cinta, itu kan definisinya banyak gitu. Kayak cinta tuh harus kayak gini, cinta tuh kayak gini dan lain-lain gitu. Ketika perasaan itu datang, cinta itu datang, kayak lebih mudah mengenali perasaan yang iri, dengki, yang gitu-gitu. Tapi perasaan bahagia itu kan kayak ini tuh suka doang, atau ini kagum, apa ini tuh yang cinta yang paling dalam, apa obsesi doang, kayak ini gue suka beneran apa enggak, tapi kok gue benci, ya gitu lah, kayak campur-campur gitu. Lebih kayak complicated gitu. Sebenarnya biar kayak tahu gitu. Cirinya tuh kayak apa sih cinta yang sebenarnya dimaknai dari pandangan Mas Aji gitu, supaya kayak halo tes tapi lebih ke gimana sih pandangan cinta tuh seperti apa, supaya kita tuh tahu gitu dan bisa menerima perasaan itu datang gitu, kayak biar nggak ada perasaan yang tadi campur-campur sama benci gitu. Beneran cinta, oh ada orang yang mencintai saya ya ternyata gitu. Itu tuh gimana sih? Makasih. Makasih Mbak Alia. Makasih, tepuk tangan boleh. Atau kita mau nyanyi dulu boleh ya? Nyanyi. Silakan Mas Ya. dipandu. Kalau Balonku ada saya yang 5, mandu nanti runtuh ini. Ya, balonku ada 5 atau pelangi-pelangi gitu. Oke, cinta itu sebenarnya gimana ya? Definisinya gimana gitu? Ciri-cirinya gimana gitu ya Mbak ya? Nah itu Mbak. Saya juga nggak tahu soalnya. Karena semua tafsiran berupa kata yang menjelaskan cinta itu bukanlah cinta itu sendiri. Mohon maaf, saya lupa antara Rumi atau Khalil Gibran mengatakan semua pena akan patah menuliskan, menjelaskan mengenai cinta. Jadi ketika saya bilang, oh cinta itu ciri-cirinya begini, cinta itu adalah begini, definisinya begini, itu semua bukan cinta. Itu hanyalah kesoktahuan saya sebagai manusia yang dengan akal pikiran ini menerjemahkan cinta. Kalau berbagai perasaan yang muncul, itu ya pikiran, perasaan, emosi kita. Dan ini kesoktahuan saya mengenai cinta ya, belum tentu benar. Cinta itu adalah yang merangkul semua rasa itu. Sebenarnya cinta itu bukanlah rasa suka, bukanlah rasa benci, bukanlah rasa kangen, bukanlah rasa rindu, bukanlah rasa kecewa. Itu adalah di spektrum perasaan. Sedangkan cinta perlu kita pahami, ajakan saya, saran saya adalah perlu kita pahami cinta itu adalah yang merangkul semua perasaan itu, yang merangkul semua tarian perasaan itu adalah cinta. Jadi bisa bayangin kayak langit dan awan, berbagai perasaan yang bisa kita kasih nama itu adalah awan, macam-macam bentuknya, macam-macam warnanya, warna awan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu, setengah putih, setengah hitam, dan sebagainya. Sedangkan tahukah kamu, cinta itu bukanlah awan, cinta itu adalah langitnya. Kondisi di mana kita bisa duduk diam, tenang, muncul berbagai perasaan dan kita menjadi langit terhadap semua perasaan itu, hanya mengamati. Be a compassionate witness, menjadi saksi yang welas asih terhadap gejolak perasaan di dalam, menjadi saksi yang welas asih terhadap pikiran negatif, ingatan, menjadi saksi yang welas asih terhadap kekhawatiran, imajinasi akan masa depan. Di momen itulah kita cinta. Being love. Di saat kita bisa merangkul semua perasaan itu. Jadi sekali lagi penjelasan ciri-ciri definisi mengenai cinta, apalagi kita manusia, semua tafsiran mengenai cinta itu bukanlah cinta itu.
karena cinta tidak bisa didefinisikan. Makanya ini bisa juga kalau misal dalam relasi ya, misal yang sudah punya pasangan, apalagi mungkin belum lama ini rame ya, misal sudah punya pasangan lalu rame diperbincangkan maksudnya, bukan rame dengan pasangannya, bukan ribut dengan pasangan, tapi rame diperbincangan netizen. Kalau sudah punya pasangan, apalagi yang sudah lama, udah 2 tahun, 3 tahun menjalin hubungan, usia pernikahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, alamikah atau wajarkah kalau salah satunya atau keduanya suka atau jatuh cinta kepada orang lain? Buat yang menjalin hubungan sudah lama, kalau kita mau benar-benar jujur menyadari pikiran dan perasaan kita, pernahkah kamu menyukai dan mencintai orang lain selain pasanganmu? Muncul perasaan suka, jatuh cinta kepada orang lain, pernahkah? Oh pernah Mas, sama K-pop, sama idol. Iya naksir dikit Naksir gitu. dikit. Tapi buat saya yang belajar mindfulness, itu hal yang wajar, hal yang alami teman-teman. Manusia punya emosi, punya perasaan, dan perasaan itu punya tariannya sendiri. Apalagi sudah berhubungan lama, wajar alami kalau muncul perasaan suka dan jatuh cinta kepada orang lain. Kita perlu menyadari rasa itu. Oh iya ya, aku suka sama dia, di mana dia itu bukan pasanganku. Oh, aku jatuh cinta sama dia, di mana dia itu bukan pasanganku. Sadari perasaan itu. Sehingga ketika menyadari dan be mindful terhadap perasaan itu, tidak akan mewujud dalam aksi. Tidak terus berlanjut nanyain WhatsApp-nya, tidak berlanjut terus DM, PDKT dan sebagainya. Bedakan aksi dan emosi. Secara emosi kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, tapi secara aksi kita bisa kendalikan. Tapi sayangnya banyak kerumitan terjadi adalah cukup banyak loh orang yang denial terhadap emosinya. Enggak kok, cuma kamu pasanganku, aku enggak mungkin jatuh cinta sama orang lain, aku enggak mungkin suka sama orang lain. Tapi aksinya malah sebaliknya. Karena segala sesuatu yang disupres, emosi, pikiran, perasaan yang disupres, hanya menunggu waktu, akan meledak dalam aksinya. Nah, makanya ada yang saran, ketika ngobrol dengan pasanganmu, relasi yang sehat ketika kamu ngobrol dengan pasanganmu dan ngomong, aku suka loh sama dia, dia itu cantik loh, dia itu ganteng loh. Itu malah jadi relasi dan komunikasi yang sehat gitu. Sadari itu tadi ya Mas ya. Memvalidasi emosi kita gitu. Itu sih respon saya. Semoga membingungkan ya Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Aji. Ya lanjut, tadi sini dulu. Halo Mas Aji. Halo. Kalau tadi teman-teman udah pada datang kedua kalinya, ini baru pertama kalinya buat saya. Terima Mas kasih. Aji. Nama saya Shirin. Shirin? Shirin. Ya. Unik juga ya namanya, bagus ya, Shirin ya. Saya mau tanya soal batasan diri dan batasan orang lain nih Mas. Jadi kan saat kita mempunyai self awareness yang tinggi, itu kan akan ada impactnya bagi orang lain ya Mas. Karena saat kita berempati pada diri kita secara mungkin tidak sadar maupun sadar, kita juga akan berempati pada orang lain gitu. Nah, saat ada momen di mana kita merasa kita sudah baik bahkan pada orang terdekat kita, namun orang terdekat kita tidak memberikan respon yang kita harapkan gitu. Sehingga mereka berpikir bahwa ya itu kan emang kamu gitu, kamu tuh emang baik, kamu tuh memang tidak marah, kamu memang tidak membantah dan lain-lain. Padahal sejatinya itu diri kita yang menahan emosi tersebut gitu, supaya kita tidak marah, supaya kita tidak membantah dan lain-lain gitu Mas. Yang jadi pertanyaan saya, di batasan mana kita itu boleh merasa bahwa ini hak saya untuk memberitahukan bahwa bukan seharusnya saya aja yang baik kepada kamu gitu. Seharusnya ini adalah urusan kita berdua untuk sama-sama baik antar sesama gitu Mas. Jadi apakah batasan itu perlu kita hadirkan
atau ya biarin aja gitu. Karena mungkin kita merasa ya dia seperti itu, saya seperti ini, kayak gitu Mas. Oke, terima kasih Mbak Sirin. Tepuk tangannya boleh? Tepuk tangan, hai hore. Ya. Oke. Apresiasi dari orang lain, dan kalau itu tidak kita dapat, terus gimana gitu ya. Mungkin contohnya kalau ngepost di Instagram, lalu nggak ada yang nge-like, nggak ada yang mengapresiasi, kadang kita juga sebel ya. Kok yang nge-like sedikit, kok nggak ada yang mengapresiasi. Padahal aku sudah ngeditnya beneran atau mungkin nulisnya mati-matian, tapi ternyata yang mengapresiasi sedikit gitu ya. Wajar kita manusia membutuhkan apresiasi dari orang lain. Ya. Saya tidak tahu batasannya gimana Mbak Sirin, cuma permainannya, gamenya, aturan mainnya seperti ini. Kalau diri kita kurang mengapresiasi diri kita sendiri, maka celah yang kosong tersebut akan kita gunakan untuk menuntut orang lain mengapresiasi kita, untuk mengisi yang celah yang kosong itu. Semakin kita terlatih menambah mengapresiasi diri kita, maka kita akan semakin tidak berlebihan menuntut orang lain mengapresiasi diri kita. Jadi aturan mainnya seperti itu. Saya rasa nonsense kalau kita full self apresiasinya gitu. Apresiasi ke diri kita sendiri full sehingga sama sekali tidak diapresiasi orang lain, wah nggak apa-apa. Mungkin di bidang-bidang tertentu kita bisa, tapi kalau dalam relasi, kalau di profesional, tentu ada batasan yang jelas. Ya karena aku sudah seperti ini, kerja seperti ini, ya mesti diapresiasi dengan dibayar dan sebagainya gitu. Kalau di relasi, kita juga tidak mungkin bisa sekaku itu seperti di dunia kerja. Tapi di relasi pun juga saya rasa tidak bisa se-full itu. Kalau aku full kok apresiasi ke diriku sendiri, maka kamu ya nggak perlu mengapresiasiku gitu. Itu saya rasa kalau memang kita bisa seperti itu, di punggung kita sudah ada sayapnya sih, malaikat maksudnya. Selama kita masih manusia, masih ada rasa ingin diapresiasi orang lain. Barangkali berbeda juga kalau hubungan ibu dengan anak. Ya, ibu seringkali sama sekali tidak menuntut apresiasi dari anak. Aku sudah gini, sudah gitu. Meskipun mungkin ada sebagian orang tua ya tidak menutup mata, ada sebagian orang tua ketika anaknya dewasa juga menuntut apresiasi dari anaknya, ya kan? Tapi dari berbagai aspek itu perlu kita pahami aturan mainnya itu. Kita perlu berlatih mengapresiasi diri kita supaya kita tidak berlebihan menuntut orang lain mengapresiasi diri kita. Praktisnya gini, contohnya, ini yang terus saya pelajari, yang terus saya latih. Konten-konten di sosial media saya, contoh di Instagram, itu termasuk latihan saya mengapresiasi diri saya sendiri. Sampai belibet ya. Jadi kalau saya bikin konten atau nulis, itu ya yang saya suka. Saya suka melakukan itu. Jadi kalau nggak ada yang mengapresiasi sekalipun, nggak ada yang nge-like sekalipun, ya nggak apa-apa. Karena target saya melakukan yang saya suka. Ya kalau ada yang nge-like, ada yang repost, ya itu bonus lah gitu. Tapi bukan target utama gitu. Jadi permainannya seperti itu ya. Berlatihlah mengapresiasi diri. Kalau batasannya saya tidak tahu karena setiap orang tentu ada batasannya dan berbagai beda relasi, beda batasan. Gitu ya Mbak Sirin ya. Oke. Makasih. Terima kasih Mas. Ya, mari kita ke penanya selanjutnya. Ini kita sampai jam 11 malam. Saya mau bilang ini disclaimer, ini penanya terakhir ya Mas untuk sore hari ini. Saya nggak apa-apa sih, maksudnya saya ngalir aja, menikmati saya.
Oh. Selamat sore Mas Haji. Sore. Perkenalkan nama saya Syafira. 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 Ya. Sirin Syafira. Ini pertama kali saya ikut sharing sessionnya Mas Aji secara offline. Oh. Sebenarnya di Tempo kemarin saya sudah daftar, tapi saya nggak bisa hadir karena ada sesuatu. Oke. Tapi namanya rezeki ya Mas, akhirnya saya ketemu ke sini tanpa sengaja, makanya saya telat datang, mohon maaf. Yang ingin saya tanyakan Mas, dari tadi beberapa pertanyaan mbak-mbaknya itu sangat, sebenarnya saya juga pengen tanyakan tapi udah ditanyain duluan. Ada pertanyaan terakhir karena ini penutup pertanyaan. Nah, ini kan mengenai mencintai, mengheningkan cinta ya Mas ya. Mencintai diri sendiri juga termasuk ya di dalamnya. Kemarin saya sempat baca postingan Santosa ID mengenai inner child. Akhir-akhir ini topik ini relate banget saya rasa untuk saya dan di sekitar saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana meminimalisir sikap dari seseorang, sikap diri kita, untuk selalu terlihat I'm fine di depan semua orang, untuk selalu bersikap to be perfectionist di depan semua orang. Karena sampai detik ini saya sebenarnya sudah mencoba beberapa teknik untuk mengheningkan diri, menyadari segala emosi, tapi mungkin belum sebaik yang Mas Aji bisa lakukan. Sehingga kadang saya rasa saya belum bisa berdamai dengan inner child itu. Kira-kira hal apa yang saya bisa lakukan untuk meminimalisir sikap terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang, padahal kenyataannya belum tentu baik, untuk selalu terlihat sempurna dalam hal apapun, padahal terkadang itu sangat melelahkan. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Syafira ya. Di momen-momen tertentu kita perlu pakai topeng. Ya. Misal di kantor, misal di forum-forum tertentu, di peristiwa atau di satu tempat tertentu, ketika ditanya apa kabar, ya kita selalu bilang baik, bukan? Kita selalu menunjukkan aku baik-baik saja, aku yang paling oke, aku tangguh, aku tabah, aku kuat. Ya itu untuk kepentingan praktis sosial, ya itu memang perlu dilakukan, perlu kita lakukan. Karena menjadi aneh juga kalau di kantor ketika ditanya apa kabar, terus kamu curhat masalahmu kan, ngapain juga gitu kan. Maka di momen-momen tertentu kita perlu berpura-pura tangguh, berpura-pura baik-baik saja. Cuma itu bikin capek, benar. Kalau terus-terusan begitu bikin capek. Maka saran saya, tips saya, kita perlu ngeluangin waktu dalam satu hari, ya tadi 5 menit, 10 menit setiap hari, untuk kita jujur pada diri sendiri. Jadi ada semacam waktu, safe space yang kita ciptakan sendiri untuk jadi diri kita sendiri. Ketika muncul rasa sedih, ya beri ruang kepada kesedihan itu. Ada rasa aku nggak tangguh, beri ruang terhadap perasaan nggak tangguh itu. Aku capek, aku pengen nangis, berilah ruang untuk menangis. Tapi kalaupun di momen itu nggak muncul rasa menangis, ya jangan terus dinangis-nangisin ya. Oh kok saat ini aku pengen tersenyum ya, berilah ruang untuk tersenyum. 5 menit, 10 menit, ciptakan safe space untuk dirimu sendiri. Setelah itu atau sebelum itu, di luar safe space, di luar waktu itu, ya kita kembali menjadi manusia yang makhluk sosial, yang mesti ada adjustment, ada penyesuaian bagaimana kita mesti memakai topeng. Tapi memang perlu digarisbawahi, kalau kita terus-terusan memakai topeng itu capek. Dan kita di sini bertemu, kita bisa selaras bertemu di sini, karena sebenarnya tanpa sadar diri kita mengakui, aku capek ya. Gitu. Ya. Mana suaranya yang capek, lambaikan tangan. Ada kelelahan batin, ada rasa yang kok hidup kok gini banget ya gitu. Kalau di momen yang lain, pertemuan yang lain, pembicaranya bukan saya, mungkin bertemu atas nama meraih kesuksesan ya.
Tapi kalau bertemu dengan saya, kelihatannya kita sama-sama meratapi kepahitan ya teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi luangin waktu, tidak harus dengan saya, luangin waktu setiap hari, teman-teman bisa mandiri, tidak harus tergantung dengan saya. Luangin waktu 5 menit, 10 menit untuk be yourself. Ciptakan safe space buat dirimu sendiri. Bahkan mungkin kalau di rumah ada anggota keluarga yang lain ya, kamu bisa bikin aturan main, siapapun yang berada di pojok ruangan ini, pojok kamar ini, siapapun yang duduk di situ, yang lain nggak boleh ganggu. Atau setiap kali kamu berada di situ, lalu kamu membunyikan apalah bel atau apa, itu tandanya kamu baru hening di situ dan yang lainnya perlu memberikan space untuk kamu. Itu juga bisa digunakan. Apalagi ini satu tips yang sempat saya sampaikan untuk keluarga yang dikit-dikit marah, dikit-dikit ribut, selalu gontok-gontokan, konflik. Saya sarankan ada safe space itu, dan di suatu momen ini hal yang bikin saya terharu. Waktu itu bapak ibu baru marahan, lalu salah satu anaknya yang masih SD, dia lalu lari ke safe space itu, lalu dia membunyikan bel itu. Bapak ibunya mendengar, menengok si anak yang berada di safe space itu, si anak duduk di situ, dan dia mengatakan kepada bapak ibunya secara tidak langsung bahwa aku perlu ruang untuk menenangkan diri. Dan di momen itu bapak ibunya lalu menghentikan konfliknya. Dan semenjak itu mereka bersama belajar untuk bisa terampil menghadapi emosinya gitu. Menghadapi emosi masing-masing. Itu sih sedikit cerita dari saya dan tips dari saya. Semoga membantu ya teman-teman. Tadi saya udah hampir berkaca-kaca loh Mas, karena yang bagian anak itu tadi. Iya. Itu rasanya kayak sesuatu yang menghentak gitu, bahwa dia memberikan pernyataan itu, pernyataan secara gentle ya, secara lembut. Iya. Oke. Bagaimana teman-teman? Malam minggu yang sangat ini ya, sangat mindful. Ini enggak pada malam mingguan? Ya ini malam mingguan di sini Mas. Oh malam mingguan di sini ya? Oh, Oke. Terima kasih sudah malam mingguan di sini bareng saya. Iya. Oke, teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang pengen mengenali kembali apa itu proses hening, mengheningkan cinta, mungkin kalau di sini ada yang belum membaca bukunya Mas Aji yang judulnya Mengheningkan Cinta. Kebetulan tadi saya dapat bisikan dari panitia, tadi pagi bukunya ada di display di situ, tapi ternyata udah habis Mas. Kayaknya tadi ada yang beli siang tadi. Jadi mungkin kalau teman-teman masih pengen banget mendapatkannya, nanti bisa kunjungi laman mizanstore.com, atau kalau di marketplace Shopee dan Tokopedia itu ada Mizan Store, itu nanti bisa didapatkan di sana. Masih tersedia juga di online gitu. Karena nanti teman-teman juga mungkin bisa menyambangi Instagramnya Mengheningkan Cinta, dan di situ ada cukup banyak orang-orang yang komen-komen di sana dan share pengalamannya mereka bagaimana setelah membaca buku itu. Karena terus terang, bukan karena saya bekerja di Bentang Pustaka juga ya, tapi saya membaca buku Mengheningkan Cinta itu adalah proses yang membantu saya menyembuhkan diri dari perasaan patah hati. Bukan hanya patah hati terhadap cinta kepada seseorang, tapi patah hati terhadap keinginan yang belum tercapai, terhadap apapun. Ya patah hati itu kan seperti cinta ya, pada dasarnya luas gitu. Bahkan ini Mbak, peristiwa pandemi, itu buat saya sepertinya kita patah hati pada hidup ini gitu. Iya benar Mas. Kita jadi berkurang kepercayaan kita akan hidup ini gitu. Dan itu sebaiknya kita pulihkan gitu. Bener ya teman-teman yang pada ngangguk ya. Mari kita bareng-bareng bersama belajar untuk percaya lagi akan arus dan tarian kehidupan ini gitu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Aji sudah berbagi bersama kita semua. Terima kasih banyak juga kepada semua teman-teman di sini. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita berdiri dan bertepuk tangan bersama-sama untuk mengakhiri sesi ini.